berpeluang bertahan di Serie A. Niklas Füllkrug dalam bidikan Fiorentina. Niklas Füllkrug akan meninggalkan AC Milan. Namun pemain asal Jerman tersebut berpotensi tetap bertahan di Serie A setelah muncul minat dari Fiorentina. Niklas Füllkrug diperkirakan akan meninggalkan AC Milan pada akhir musim ini nanti. Namun, penyerang berkebangsaan Jerman tersebut kemungkinan besar masih akan melanjutkan karir sepak bola profesionalnya di Serie A. Pihak Rossoneri dilaporkan telah memutuskan tidak mengambil opsi mempermanenkan sang pemain dari West Ham United. Keputusan ini secara otomatis mengakhiri masa bakti singkat pemain bertubuh gempal tersebut di San Siro. Pihak Rossoneri tidak bersedia membayar biaya sebesar 5 juta euro untuk kepemilikan penuh. Hal ini membuat status masa depan pemain kelahiran Hannover tersebut menjadi pembicaraan hangat di pasar transfer. Meskipun gagal bersinar bersama Il Diavolo, ketertarikan justru kini muncul dari sesama klub Italia lainnya. Fiorentina dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memboyong pemain yang lahir pada tahun 1993 tersebut ke Florence. Direktur olahraga La Viola, Fabio Paratici, disebut sangat tertarik untuk menambah elemen pengalaman ke dalam skuad. Ia menilai kepemimpinan penyerang tersebut sangat dibutuhkan oleh tim untuk membimbing para talenta muda yang ada. AC Milan sepakati gaji gila, dekati Goretzka dalam manuver transfer. AC Milan semakin serius memburu bek tangguh Lazio, Mario Gila. Setelah sebelumnya telah mencapai kesepakatan mengenai gaji pemain tersebut, kini Rossoneri bersiap mengamankan tanda tangan sang pemain pada bursa transfer musim panas mendatang. Bek tengah asal Spanyol ini menjadi salah satu target utama pelatih Massimiliano Allegri untuk memperkokoh lini belakang. Berdasarkan laporan dari La Gazzetta dello Sport, Milan siap memberikan kontrak berdurasi 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dengan gaji awal sekitar 3 juta euro per musim ditambah bonus, serta kenaikan bertahap yang sudah disertakan dalam perjanjian. Namun, pembicaraan resmi dengan Lazio belum dimulai dan baru akan dilakukan setelah final Coppa Italia pada pertengahan Mei. Klub berjuluk Biancocelesti tersebut diperkirakan akan meminta biaya transfer melebihi 30 juta euro. Presiden Claudio Lotito kemungkinan tidak akan menurunkan harga tersebut dengan mudah, terutama mengingat klausul penjualan 50% milik Real Madrid. Sementara itu, persaingan untuk mendapatkan Gila cukup ketat, dengan Juventus, Napoli, dan Inter juga mengincar pemain berusia 25 tahun itu. Meski begitu, Milan bertekad untuk tidak terjebak dalam perang penawaran dan tetap mempertahankan posisi kuat mereka. Matteo Moretto, AC Milan on track untuk transfer Dusan Vlahovic. AC Milan masih berada dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Dusan Vlahovic, seiring dengan melambatnya proses negosiasi kontrak baru di Juventus. Matteo Moretto menyatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai antara Dusan Vlahovic dengan pihak Juventus. Situasi ini membuat Rossoneri terus memantau peluang untuk memboyongnya ke San Siro. Kontrak Vlahovic diketahui akan segera berakhir pada 30 Juni mendatang. Hal ini secara otomatis memberikan kebebasan bagi penyerang berusia 26 tahun tersebut untuk mulai menentukan pelabuhan baru bagi karirnya di musim depan. Juve sendiri dikabarkan sedang melakukan evaluasi internal yang mendalam dari sisi ekonomi. Terdapat jarak yang cukup signifikan antara penawaran gaji dari klub dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak perwakilan sang pemain. Meskipun kedua belah pihak sempat menunjukkan tanda-tanda pendekatan, namun belum ada kepastian apakah klub asal Turin tersebut bersedia melakukan upaya ekstra untuk memenuhi permintaan finansial dari penyerang bernomor punggung 9 itu. Bagi Milan, ketidakpastian ini dipandang sebagai kesempatan yang menguntungkan. Fokus klub adalah mencari penyerang tengah berkualitas tinggi yang mampu menjadi ujung tombak utama di bawah arahan Max Allegri. AC Milan pertimbangkan jual 3 gelandang demi rekrutan baru. Siapa saja? AC Milan mulai menyusun rencana besar jelang bursa transfer musim panas. Fokus utama klub adalah merombak lini tengah demi meningkatkan daya saing musim depan. Beberapa nama baru sudah masuk radar untuk memperkuat lini tengah. Namun, kedatangan pemain anyar bergantung pada ruang yang tersedia dalam skuad saat ini. Situasi tersebut membuat AC Milan mempertimbangkan melepas beberapa pemain. Tujuannya jelas, yakni memberi ruang bagi wajah baru di sektor gelandang. Yunus Musah menjadi salah satu nama yang berpotensi hengkang. Ia akan kembali dari masa pinjaman, tetapi tidak masuk rencana pelatih musim depan. Nama lain yang berada dalam ketidakpastian adalah Youssouf Fofana. Gelandang ini diminati klub dari Liga Inggris dan Turki, membuka peluang transfer dalam waktu dekat. Selain dua nama tersebut, Ruben Loftus-Cheek juga menghadapi situasi abu-abu. Kontraknya masih berlaku hingga 2027, tetapi belum ada kepastian terkait perpanjangan. Pergerakan AC Milan di bursa transfer nanti akan menjadi penentu arah tim. Kombinasi antara pemain baru dan kemungkinan kepergian gelandang lama akan membentuk wajah baru Rossoneri musim depan. Real Madrid ikut pantau Rafael Leao.
Real Madrid bergerak aktif di pasar transfer setelah menjalani musim yang belum memenuhi ekspektasi klub. Manajemen mulai menyusun rencana untuk memperkuat skuad jelang kompetisi berikutnya. Fokus utama saat ini tertuju pada lini tengah dan pertahanan, dua sektor yang dinilai membutuhkan peningkatan kualitas. Namun, opsi tambahan di lini serang juga mulai dipertimbangkan. Nama Rafael Leao dari AC Milan masuk dalam radar sebagai salah satu target potensial. Pemain asal Portugal itu dinilai memiliki fleksibilitas dan kualitas yang bisa menambah variasi serangan. Leao tampil cukup konsisten bersama Milan musim ini dengan catatan 10 gol dan 3 assist dari 27 pertandingan. Kontribusinya tetap penting meski performa tim secara keseluruhan belum stabil. Kontrak Leao yang tersisa 2 tahun membuat Milan mulai membuka peluang negosiasi. Klub Serie A itu mempertimbangkan penjualan untuk mendanai penguatan skuad di area lain. Kebutuhan akan kedalaman skuad membuat Leao tetap masuk dalam daftar pemantauan. Kemampuannya bermain sebagai penyerang tengah memberi nilai tambah bagi strategi tim. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya penyegaran tim setelah musim yang kurang memuaskan. Manajemen ingin memastikan skuad tetap kompetitif di berbagai ajang. Robert Lewandowski akan lebih baik bermain di Milan. Seiring ketidakpastian yang terus menyelimuti masa depan Robert Lewandowski, spekulasi tentang tujuan selanjutnya mulai meningkat. Dan kini sebuah suara terkemuka dari sepak bola Italia ikut memberikan pendapatnya. Penyerang Barcelona itu memasuki tahap akhir kontraknya saat ini, tanpa kejelasan pasti di mana ia akan bermain musim depan. Meskipun mendekati tahap akhir karirnya, Lewandowski tetap menjadi striker yang sangat diminati, menarik minat dari berbagai liga di Eropa dan sekitarnya. Meskipun tawaran dari pasar berkembang diharapkan, perhatian berkelanjutan dari kompetisi top Eropa yang paling menonjol. Serie A, khususnya, tampaknya menjadi tujuan yang realistis dan mantan pemain internasional Italia, Christian Vieri, yakin ia tahu persis kemana striker Polandia itu seharusnya pergi. Membagikan pandangannya tentang langkah Lewandowski selanjutnya, Vieri memberikan argumen kuat untuk kepindahan ke AC Milan, menunjukkan bahwa itu akan menjadi pilihan ideal pada tahap karirnya saat ini. Menurut saya, Juve akan merekrut striker itu untuk musim depan. Tetapi saya pikir Robert Lewandowski akan lebih baik di Milan, katanya di DAZN, seperti yang dilaporkan oleh Mundo Deportivo. AC Milan dan Inter Milan siap luncurkan desain San Siro baru dari fans. Menurut laporan dari Sempre Milan, kedua klub diperkirakan akan meluncurkan desain resmi untuk San Siro baru di musim panas tahun ini, kemungkinan besar sebelum bulan Juli 2026. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan fasilitas yang modern, berkelanjutan, dan inklusif. Sebagai bagian dari komitmen untuk menjadikan stadion tersebut milik penggemar, AC Milan meluncurkan survei komprehensif kepada Milanisti. Survei tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengalaman hari pertandingan hingga cara terbaik untuk menghormati memori sejarah Stadion San Siro yang ikonik. Beberapa poin utama yang ditanyakan kepada penggemar dalam survei tersebut meliputi fasilitas dan kenyamanan seperti kualitas makanan, kebersihan, dan toilet, dan praktik keberlanjutan seperti penggunaan panel surya dan pengurangan plastik. Kemudian ada juga desain interior, termasuk rencana pembuatan terowongan pemain transparan yang memungkinkan penggemar di area eksklusif melihat pemain dari jarak dekat, dan keseimbangan antara modernitas dengan pelestarian nilai sejarah klub. Manajemen Redbird menegaskan bahwa stadion baru adalah prioritas mutlak. Mereka ingin memastikan bahwa setiap detail desain mencerminkan kebutuhan dan keinginan orang-orang yang mengisi tribun setiap minggunya. Meskipun konstruksi fisik belum dimulai, pengerjaan desain di bawah arahan studio Foster's Partners dan Manica terus berjalan intensif. Masukan dari survei ini akan membantu para arsitek memberikan sentuhan akhir yang tepat sasaran. Youssouf Fofana masuk radar West Ham, Milan siap jual. Youssouf Fofana masuk dalam daftar incaran West Ham United jelang bursa transfer musim panas. Gelandang berusia 27 tahun itu dinilai sebagai sosok yang mampu meningkatkan kualitas lini tengah, terutama di tengah kebutuhan klub akan keseimbangan permainan. Menurut laporan Tuttosport, AC Milan siap membuka peluang penjualan Fofana demi menyeimbangkan kondisi finansial klub. Ia bahkan bisa dilepas jika Milan berhasil mendatangkan pemain baru seperti Leon Goretzka. Fofana sendiri telah mencatatkan lebih dari 80 penampilan bersama Milan di semua kompetisi musim ini. Ia tampil dalam 29 laga Serie A dengan kontribusi 2 gol dan 4 assist, menunjukkan peran pentingnya di lini tengah. Minat terhadap Fofana tidak hanya datang dari West Ham. Klub-klub Ligue 1 seperti Lyon dan Marseille juga disebut tertarik membawanya kembali ke Prancis, sehingga persaingan untuk mendapatkan jasanya dipastikan tidak mudah. Selain itu, faktor keberlanjutan West Ham United di Premier League juga akan sangat menentukan. Ia diyakini lebih tertarik bermain di level tertinggi, sehingga status klub pada akhir musim akan memengaruhi peluang transfer ini. Dengan harga sekitar 30 juta euro,
Fofana menjadi opsi yang cukup realistis bagi West Ham jika mereka ingin memperkuat lini tengah. Namun, mereka harus bergerak cepat dan memastikan kondisi klub tetap kompetitif untuk memenangkan persaingan. Bursa transfer musim panas akan menjadi momen krusial bagi masa depan Youssouf Fofana. Apakah ia bertahan di Italia atau memilih tantangan baru di Premier League maupun kembali ke Prancis? Milan siap Legon Kunku usai gagal bersinar di Chelsea. AC Milan tampaknya siap melepas Christopher Nkunku pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain asal Prancis ini dianggap belum mampu menyamai ekspektasi dengan nilai transfernya yang mencapai 37 juta euro di San Siro. Nkunku, yang bergabung dengan Rossoneri dari Chelsea musim panas lalu, menjadi sorotan setelah performanya dinilai tidak memuaskan dalam kampanye Serie A 2025-26. Meski menyandang status sebagai rekrutan termahal di Serie A musim ini, penyerang berusia 28 tahun tersebut belum mampu bersinar seperti yang diharapkan. Dalam 31 penampilannya di semua kompetisi, Nkunku hanya mampu mencetak 6 gol, dengan 5 diantaranya di Serie A dan 1 gol di ajang Coppa Italia. Catatan ini jauh dari harapan pelatih Massimiliano Allegri, yang pada awalnya berharap mendapatkan seorang striker klasik dengan postur fisik yang lebih dominan. Kekecewaan ini mendorong Milan untuk mempertimbangkan opsi menjual mantan pemain Chelsea tersebut. Nkunku bahkan sudah menarik minat dari beberapa klub lain, termasuk Fenerbahce yang sempat mendekati sang pemain pada Januari lalu. Klub-klub dari Saudi Pro League juga diperkirakan akan ikut dalam perburuan tanda tangan Nkunku seiring dengan semakin dekatnya bursa transfer musim panas. Keputusan Milan untuk melepas Nkunku menjadi langkah strategis guna menyegarkan lini depan mereka. Setelah kontribusi pemain Prancis ini dinilai kurang memuaskan selama musim berjalan, kini Rossoneri tengah menanti tawaran terbaik untuk mengoptimalkan potensi keuntungan dari penjualan sang pemain. Jadi bidikan Milan, Leon Goretzka dan Alexander Sorloth beri lampu hijau. AC Milan mendapatkan sinyal positif terkait upaya mereka untuk mendatangkan Leon Goretzka dan Alexander Sorloth pada bursa transfer musim panas mendatang. Langkah ini diambil manajemen untuk menunjukkan keseriusan dalam membangun skuad yang kompetitif. Setelah melalui berbagai pertemuan dengan Max Allegri, dua nama tersebut kini menjadi prioritas utama tim. Leon Goretzka telah lama menjadi incaran Rossoneri. Dikabarkan sudah memberikan lampu hijau secara lisan. Gelandang berpengalaman tersebut sangat dihargai karena kualitas permainan serta kepemimpinannya di tengah. Goretzka meminta waktu untuk menunggu hingga akhir musim sebelum menandatangani kontrak apapun. Namun, tanda-tanda menunjukkan bahwa tim asal Milan tersebut berada di posisi terdepan untuk mendapatkan jasanya. Sementara itu, Alexander Sorloth menjadi kandidat terkuat untuk mengisi lini serang tim berjuluk Il Diavolo tersebut. Penyerang Norwegia itu dilaporkan telah menyetujui kepindahan ke Milan pada hari Jumat kemarin. Sorloth berniat meminta Atletico Madrid untuk melepaskannya pada akhir musim nanti. Mahar sebesar 20 juta euro ditambah bonus diperkirakan cukup untuk meyakinkan pihak klub Spanyol tersebut agar melepasnya. Kehadiran dua pemain berpostur tinggi ini diharapkan mampu memberikan stabilitas dan dimensi baru dalam taktik Allegri. Hal ini menjadi bukti nyata ambisi klub untuk segera kembali bersaing di papan atas. Alessandro Nesta. Saya harap Milan bisa melaju jauh bersama Allegri. Legenda AC Milan, Alessandro Nesta, memberikan dukungannya kepada Max Allegri dan berharap sang pelatih dapat terus memberikan prestasi bagi Rossoneri. Alessandro Nesta dan Max Allegri pernah bekerja sama saat di AC Milan pada musim 2010-11, di mana kolaborasi tersebut berhasil membuahkan gelar Scudetto dan Supercoppa Italiana. Kedekatan ini terus berlanjut hingga Nesta pensiun pada 2013. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN, Nesta ditanya mengenai situasi terkini klub dan apakah Allegri merupakan sosok yang tepat untuk tetap memimpin tim. Mantan bek tangguh tersebut memberikan jawaban yang sangat positif mengenai sang pelatih. Saya harap Milan bisa melaju jauh bersama Allegri. Bagi saya, dia tidak sama seperti di tahun 2011. Dia telah berkembang dalam mengelola pemain dan memahami posisinya. Dia datang ke Milan dari Cagliari ke tim yang sudah menua dan telah memenangkan banyak gelar. Tidak mudah mengelola pemain seperti kami di penghujung karir mereka. Bagi saya, itu adalah pengalaman belajar yang luar biasa. Dan sekarang dia telah membuat lompatan besar ke depan, ujar Nesta. Keseimbangan antara pengalaman masa lalu dan perkembangan kemampuan manajerial saat ini menjadi alasan utama dukungan dari sang mantan pemain.